Halo, selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Matthew Sireno Utomo dari 11 IPS 1, absen 13. Yang saya ceritakan pada kali ini adalah cara menulis cerpen. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan kependekan dari cerita pendek seperti namanya karya tulis. Satu ini cenderung singkat isinya dibanding tulisan-tulisan lainnya yang lebih panjang seperti novel. Cerpen cenderung lebih padat dan langsung pada tujuan. Cerpen dibatasi panjangnya penulisan. Sebuah definisi klasik dari cerpen adalah harus dapat dibaca dalam waktu sekali duduk. Sementara definisi lainnya menyebutkan panjang cerpen tidak lebih dari 20.000 kata dan tidak kurang dari 1.000 kata. Dan ada pula yang menyebutkan panjang cerpen paling tidak mencapai 10.000 kata. Tujuh unsur intrinsik cerpen: 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Alur, 4. Latar, 5. Sudut pandang, 6. Gaya bahasa, 7. Amanat. Tema. Ada berbagai tema yang bisa dibahas dalam cerpen, mulai dari asrama sosial, budaya, sampai keluarga. Tokoh dan penokohan dalam cerpen: ada tokoh yang berperan sebagai orang baik, orang jahat, atau orang yang biasa-biasa saja. Latar. Unsur berikut adalah latar belakang terjadinya cerita. Selain latar, tempat, waktu, kejadian, peristiwa yang sedang terjadi dalam cerita juga merupakan latar. Alur. Berikut alur dalam cerpen. Apakah alur yang digunakan adalah maju, mundur, maju, atau bahkan campuran? Sudut pandang. Sudut pandang digunakan dalam cerpen juga masuk ke dalam unsur intrinsik. Sudut pandang digunakan bisa berupa orang pertama. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan dalam suatu cerpen. Apakah bahasa yang digunakan kasual atau justru banyak yang menggunakan ungkapan estetis seperti majas. Amanat. Selanjutnya adalah amanat yang terkandung dalam cerita. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Unsur ekstrinsik cerpen. Latar belakang masyarakat. Hal ini berkait dengan ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat sekitar. Latar belakang pengarang. Hal ini berkait dengan riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Nilai-nilai terkandung cerpen. Nilai-nilai cerpen ada 6, yakni nilai agama, moral, sosial, politik, budaya, dan estetika. Contoh cerpen. Wirausaha. Yola merupakan mahasiswa lulusan pertanian yang memilih berwirausaha daripada bekerja kantoran. Uniknya yang jual adalah produk olahan sendiri yang ia racik dari penelitian yang ia lakukan di kampus, yaitu sambal dalam campuran rumput laut. Yang ekonomis serta sehat. Awalnya ia menjualkan di kalangan teman kuliahnya sampai dosen serta staf kampus. Selain harganya yang relatif terjangkau sesuai dengan keuangan mahasiswa, ternyata produknya juga menyehatkan. Apa sih yang bikin kamu lebih suka berwirausaha? Padahal kamu itu masuk dalam jajaran mahasiswa berprestasi loh. Kamu dapat masuk perusahaan kemanapun dengan gampang, bahkan tanpa tes. Apalagi produk sambalmu itu kamu jual dengan harga yang lebih murah. Gimana
kamu bisa dapat untung? Tanya salah seorang teman yang penasaran. Ya, emang kau bisa aja menjual produkku ini dengan bagi orang ngerti kesehatan. Aku juga bisa kerja di perusahaan Bonafide dengan gaji yang besar. Tetapi maaf ya teman-teman, aku kuliah tinggi-tinggi bukan untuk uang atau balik modal dari seluruh biaya yang aku keluarin, tetapi aku bahagia jika pekerjaanku dapat bermanfaat untuk orang yang baik dari segi serta kesehatan mereka. Jelas Yola. Cara menulis cerpen. Memahami unsur cerpen. Sebelumnya memulai menulis cerpen, kita perlu memahami unsur-unsur utama dari cerpen. Menentukan tema. Cara membuat cerpen selanjutnya adalah menentukan tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Tentukan penokohan dan watak. Tokoh adalah orang-orang yang terlibat dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita tersebut. 4. Alur cerita yang harus jelas. Mulai pengenalan, konflik, puncak konflik, dan akhir cerita. Mulai tulis cerpen sesuai alur yang kita pilih dan tahapan-tahapan yang sudah ada. Baca ulang dan revisi. Hal ini dilakukan dengan memastikan tidak ada kesalahan pada pengetikan ataupun kesalahan lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.